Halo Boris, Halo Bapak, sibuk? waduh tumben nih Iya Bapak nih Bu, nyari saya. Enggak sih, enggak terlalu sibuk. sibuk. Ya, mohon Ada apa maaf nih Pak? mengganggu ya. Iya. Ini Boris, mau nanya sedikit nih. Mm-mm. Pas saya ngajar di ini, kemarin kan kita ketemu sebelahan ya Iya. ngajarnya. Nah, saya kan waktu itu ngajar di sebelah kelasnya Borin. Saya dengar di sana tuh aktif sekali siswanya. Pas Hmm. ini tuh pas pembelajaran berlangsung ada yang bertanya, ada yang menanggapi. Saya lihat eh, kira-kira gimana sih caranya tuh? Soalnya gini loh Boris, pas saya ngajar di kelas ini, Mm-mm. pokoknya tiap kali pertemuan, apalagi di jam terakhir, mereka kan lelah nih. Iya. Nah, mereka tuh apa namanya pasif gitu loh. Kita ngajar, mereka tuh diam aja begitu. Terus Hmm. pas kita tanya, mereka nggak respon gitu. Iya, Seperti iya, iya. pokoknya pasif, kurang aktif mereka tuh. Nah, kalau kelasnya Borin kemarin saya amati tuh aktif mereka. Saya dengar tuh siswanya aktif semua. Kira-kira gimana caranya tuh ya? Baiklah, berarti Pak hari ini datang ke saya nih nyari tumben karena ingin berdiskusi terkait keaktifan siswa di Iya, kelas. Betul betul ya Pak Borin. ya? Iya, Oke. Jadi di kelas Pak bilang tadi kurang aktif. iya, eh, yang bertanya, yang menanggapi juga iya. kurang ya. Jadi kira-kira hmm, apa sih yang menyebabkan murid-murid di kelas Bapak tidak aktif seperti itu? Yang pertama, apa namanya? Karena itu jam terakhir, saya Mm-mm. pikirnya mereka itu lelah atau capek. Saya coba dengan apa namanya gaya mengajar yang lain, dengan banyak humoris, tetapi saya amati mereka peningkatannya juga tidak ini. Kalau ke dalam proses pembelajaran itu tidak berpengaruh dia, cuman kan untuk hanya membuat mereka tertawa seperti itu. Tetapi ketika pembelajaran itu berlangsung, mereka itu masih kelihatan pasif. Artinya Hmm. tidak ada tanggapan dari mereka seperti itu. Oh, iya iya iya. Berarti salah satu penyebabnya itu karena ada di jam pelajaran terakhir, Pak ya. Iya, Jadi murid-murid kurang fokus di sana ya. iya betul. Oke. Berarti kalau menurut Bapak sendiri eh, keaktifan siswa itu seperti apa yang Bapak maksudkan? Aktif Siswa yang aktif itu seperti apa? Kalau menurut pemahaman saya, mereka aktif itu apa namanya? Ketika kita berikan kesempatan untuk mereka menanggapi Mm-mm. dari pertanyaan yang kita sampaikan, mereka akan memberikan tanggapan seperti itu. Kemudian, ketika kita memberikan penjelasan, uraian materi, apa yang kita sampaikan itu, mereka mampu memberikan pertanyaan apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau mungkin ada permasalahan yang masih berkaitan dengan materi itu. Iya iya iya. Dalam hal bertanya mungkin Pak ya, dalam Iya, hal menanggapi tanpa diminta mungkin Pak ya. iya, Oh, jadi betul. murid aktif sendiri. Oke. Mm, Kalau kita kasih rentangan nih Pak antara nilai satu angka satu ada rentangan nilai dari angka 1 sampai 10. Kalau Bapak nilai keaktifan siswa di kelas Bapak saat ini itu kira-kira ada di angka berapa Pak? Kalau saya perkirakan paling angkanya 2 karena ya dari sekian jumlah siswa paling yang aktif cuma 2 itu aja sampai hafal namanya. Oh iya, Iya, sampai hafal Pak ya. Karena soalnya itu itu aja. saja yang lainnya Oke. ini. Ya, baiklah. Terus Bapak inginnya ke depannya ini keaktifan murid itu ada di angka berapa? Saya pengennya ya paling kira-kira mendekati 9 lah. Kalau kita Mendekati misalnya 9. kita ambil sempurna kan tidak sulit kita capai ya. Kita ambil Oke. 9 saja. Oke. Nanti harapannya berarti ada di angka 9 ya Iya Pak, betul. keaktifan muridnya seperti itu. Nah, kira-kira sekarang apa sih langkah-langkah yang rencananya mau Bapak ambil agar dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas itu siswa menjadi lebih aktif dari sebelumnya. Rencananya ini saya mau mengajak mereka untuk praktikum. Kenapa? Karena mungkin kalau kita praktikum jadi kan mereka secara apa namanya motorisnya itu bisa dilibatkan, jadi mereka tidak hanya mengamati atau melihat tetapi mereka akan melakukan sesuatu, misalnya merangkai alat, mencatat data, melaporkan
hanya praktikum, tetapi apa yang mereka ambil itu mereka presentasikan. Iya, kalau Diskusikan. Oh, iya. Nah, kapan nih kira-kira hal tersebut, langkah-langkah tersebut Bapak lakukan di dalam kelas? Saya di kelas itu saya ada jadwalnya ngajar hari Jumat jam 6.7. Jadi di kelas 7A. Oke. Kira-kira Bu Risna bisa mengobservasi saya nggak pada jam itu? Di hari Jumat ya? Iya, jam ke-6.7. Kebetulan saya tidak ada jam mengajar di jam tersebut. Ya, nanti saya akan mendampingi Bapak di kelas Bapak. Mungkin nanti saya akan mencatat atau menulis apa-apa yang Bapak lakukan di kelas. Iya. Sehingga kita bisa nanti jadikan evaluasi lah ya. Iya. Seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih Bu Risna. Ya, sama-sama Bapak, saya Iya. senang sekali artinya juga bisa mendampingi Pak dalam diskusi kali ini. Terakhir, kira-kira apa sih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang saya dapatkan yang tadi, yang semula yang untuk supaya siswa itu terlibat aktif, saya kan pikir dengan praktikum itu mereka udah ini, tapi dengan diskusi tadi dengan kita berdiskusi tadi, presentasi itu nanti akan bisa lebih mengaktifkan untuk seluruh siswa. Kalau praktikum ini kan dia hanya mungkin sebagian siswa, tapi kita tak bisa amati pada bagian diskusinya nanti secara keseluruhan seperti itu. Oke. Luar biasa ya Pak diskusi kita kali ini, semoga nanti bermanfaat dan apa yang Bapak rencanakan nanti bisa Bapak aplikasikan pada kegiatan observasi nanti di kelas 7A Pak ya. Iya, Bu. Sukses, semangat terus Pak ya. Terima kasih Bu. Oke. Berdiri. Di salam. Mulai. Tepuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, kemanusiaan, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Yang kita capai hari ini adalah mengukur besarnya gaya dengan menggunakan alat. Nama alatnya itu adalah dinamometer. Itu alat yang bisa digunakan untuk mengukur gaya ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kalian bisa mengukur gaya secara teliti ya, dan melaporkan hasil pengukuran sesuai dengan ketentuan alat yang kalian terima ya, yang kalian gunakan. Masih ingat nggak kesepakatan kelas kita yang kita buat kemarin? Ya, silakan selalu. Ya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi Bapak harapkan nanti kalian bekerja itu bisa tepat waktu selesainya ya. Bisa kira-kira anak? Siap, bisa. Jadi dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita mengukur tentang besarnya gaya. Kalian mesti ingat gaya itu apa? Ya, silakan. Ya, dorongan atau tarikan. Berarti dia pernah nggak melakukan gaya dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Iya. Iya, melakukan gaya karena didorong oleh dia ya. Jadi setiap hari kalian melakukan gaya ya, kalian memberikan dorongan, tarikan, mengangkat buku, memindahkan meja, menyapu, itu adalah memberikan gaya. Namun, apakah kalian tahu berapa besar gaya yang kalian berikan itu? Tidak. Ya, jadi untuk kalian mengetahui besar gayanya itu, apakah kalian memerlukan alat ukur? Ya, jadi perlu alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur besarnya gaya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan mengukur gaya yang kita berikan. Nah, Bapak ada alatnya di sini, semua jumlahnya dan batasnya. Satu berapa nih, Pak? Jadi kalian kalau bentuk kelompok 4 orang kebanyakan ya?
Tapi kita kalau gimana misalnya ini setengah, ini dari Bergilir aja, Pak. Ya, Bergilir aja. bergilir aja. Seperti ini dua kelompok, nanti giliran. Ya. Bisa seperti itu. Oke ya. Silakan saya bergabung dengan kelompoknya ya. Tapi kalau di sini 4 orang boleh, 5 orang boleh, 4 orang boleh, 4 orang. Ada yang bilang, Pak? Sudah. Jangan digantung. Untuk memerlukan benda supaya menjadi bergerak, kita mendorong. Ada tarikan atau dorongan itu apa? Gaya. Gaya ya. Kita perlu gaya supaya bisa bergerak. Nah, kalau kita misalnya menarik yang begini, kita kan nggak tahu gayanya kan. Kita kan perlu arah ukur. Sekarang berapa gaya yang kita perlukan supaya benda ini menjadi bergerak. Nanti lurus, kalau miring. Berapa gaya yang diperlukan? Ini dia. Mau pulang? Kalau ini satu kali 0 berapa 0,2 tadi di sini. 0,2 ya. Nah ini kalau satu berarti berapa? Ini 2, 4, 6, 8, lupa. Ini 0,4 jadinya ya. Karena 5 strip soalnya dia. Jadi 0,4. Silakan dicatat di tabel pengamatan. Bendanya apa ini? Balok besi. Bendanya balok besi. Besar gaya yang diberikan untuk bergerak adalah 0,4 saja. Caranya adalah kalau bisa sekarang berikan gaya. Gaya berikan supaya dia bergerak. Oh iya. 1 Newton. Nah, silakan tulis langsung buat tabel kayak ini. Oh, tambahin. Itulah gaya maksimal yang perlu digerak. Itu gaya yang tepat diberikan untuk benda bergerak. Kalau nanti supaya membuatnya lebih cepat, kira-kira gayanya gimana jadi? Lebih besar apa lebih kecil? Besar. Nah, dengan hukum berapa nih? Ada? Supaya dengan hukum berapa nih? 2 ya? 4 tinggal gayanya lebih cepat, gayanya lebih besar ya? Sudah semua membaca, ada belum? Ada belum? Jangan gitu kan. Ada belum mengambil data? Sudah semua. Alhamdulillah, jika sudah semua mengambil data, kita akan menampilkan salah satu kelompok yang siap untuk melakukan presentasi. Ya, coba kelompoknya Cia dulu. Ya. Jadi kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai gaya yang diperlukan dari suatu benda agar benda tersebut dapat bergerak. Benda-benda yang kami ukur itu memiliki satuan ini kami singkat
dekat tapi ya satuan gunanya adalah newton. Jadi itu tadi dari kami. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya sama kepada Krisna. Apakah coba gimana jelaskan gimana caranya mencari besaran gaya yang sudah didapat? Menggunakan alat dinamometer. Tangan. Gimana caranya mengukurnya tuh? Dengan Pak boleh punya barang. Boleh. Lihat ya baik-baik. Gaya mana? Kalau aluminium atau besi atau keramik? Caranya ini dimasukkan. Dikaitkan. Kalian mungkin bisa dilihat datanya ya. Berdasarkan data tersebut bisa diberikan pertanyaan. Mengapa bisa? Ini kan diam. Hasil pengukurannya. Terus kita tarik agar dia berjalan. Oke. Nah ini. Lalu kita lihat berapa besaran lihat satuannya, berapa besaran gaya yang telah didapat dari sini. Sudah. Mengapa gaya roni lebih besar daripada balon aluminium? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Krisna. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi di sini mengapa troli itu lebih memerlukan gaya yang lebih besar daripada balon aluminium? Karena ukuran dari troli itu lebih besar dan troli itu memiliki benda di dalamnya. Jadi ini kan ada seperti bannya. Jadi ini juga dapat menjadi faktor besar yang dibutuhkan lebih banyak. Ini kurang? Mungkin bisa diperjelas di sana ya. Ukurannya apa masanya? Oh, masanya? Ya, masanya tetap ya. Kalau ukuran besar belum tentu masanya bisa ada nggak? Soalnya dengan karakteristik dari masa jenisnya yang kita pelajari dulu ya kan. Walaupun bendanya besar kayak gabus itu kan misalnya mau sebesar bangku tapi dia ringannya nggak? Oh iya. Kalau dengan masa jenisnya. Tapi kalau balok besi biar segini dalam tarik berat dia ya nggak? Sesuai dengan kerapatan partikelnya. Ada lagi yang bertanya silakan. Kan tadi dijelaskan masa mempengaruhi gaya itu sesuai dengan hukum Newton keberapa. Tadi sudah diperjelas oleh bapaknya bahwa itu sesuai dengan hukum Newton kedua. Kamu siapa? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Yudhya sudah menampilkan presentasinya. Bagi Bapak yang lain silakan dibandingkan datanya ya. Jadi itu apa namanya penjelasan dari Bapak Yudhya. Sebelum kita lanjut, kita breaking dulu ya biar kalian sama-sama. Silakan kita berdiri. Kita yang biasa kita lakukan kemarin ya. Yang topi saya benar. Yang topi saya benar, apanya yang dihilangkan? Topi sama benarnya ya? Oke, topi sama benarnya dihilangkan. Itu diganti dengan gerakan bisa? Mulai dari sekarang. 1, 2, 3, mulai. Hampir selesai. Berapa tuh? Yang benar. Ya. Mau lagi? Ya. Sekarang kita main tepuk ya. Yang saja. Oke. Tepuk saja. Yang malam, pagi, sore itu. Oke, kita tepuk aja ya. Kita kembali lagi. Apanya yang dihilangkan? Yang tepuk malam apa paginya? Malam aja. Oke, berarti paginya 1 kali, siangnya 2 kali, tiganya, sorenya 3 kali. Paginya dihilangkan. Balik. Malamnya 1, sorenya 2,
Siangnya 3. Oke. Coba tangan suranya Ria. Malamnya mana? Malamnya 1, sorenya 2, siangnya Sore 3. sorenya 2, siangnya 3, paginya nggak tepuk. Bisa? Kita langsung mulai ya? 1, 2, 3, mulai. Malam, sore, siang, sore, pagi. Ada satu orang yang ya. Lagi sekali. Siang. 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 Sore. Malam. Wah. Jadi itu ya asal pelajaran kita hari ini. Kita kan cuma dapat 2 jam ya. Sekarang sudah jam 12.24. Setelah kita diskusi tadi, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran? Ya, silakan sih ya. Jadi kesimpulannya adalah benda akan mendapatkan pergerakan atau dapat bergerak apabila mendapatkan gaya. Ya, benar bisa bergerak apabila mendapatkan Baik gaya dorongan atau untuk membuat benda menjadi bergerak. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan sesuai dengan praktikum yang kalian lakukan tadi? Ya, silakan Tisna. Jadi salah satu kesimpulannya itu adalah besar gaya yang diperlukan benda itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Apa yang mempengaruhi besar gayanya berbeda-beda? Masa Ya, masa besar. Kalau misalnya masa makin besar, maka gayanya gimana? makin besar. Ya, makin besar supaya benda itu bergerak. Terus, ada yang bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Liga. Bermain sepak bola. Ya, bermain sepak bola. Ya, Sofi, ya, mendorong meja. Itu tetap gayanya memberikannya. Melempar apa? Ya, sepak bola termasuk memberikan gaya. Apalagi memberikan refleksi untuk pelajaran ini. Ayo nih. Jadi kita bisa belajar gimana caranya mengukur benda dengan alat kita. Ya, mengukur benda dengan satuan Newton. Alat ukurnya? Ya, coba ya. Jadi dari saya itu saya belum pernah sebelumnya melihat alat ukur berupa dinamometer. Jadi ini pertama kalinya saya mengukur benda dengan dinamometer. Ya. Ya. Oke, anak, ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Ya. Ya, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan pembelajaran ya. Berdiri. Rama Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh. Baik, selamat pagi Bapak. Halo, selamat pagi Bu. Gimana kabarnya? Kabarnya baik hari ini. Oke, waduh, udah senyum-senyum aja nih hari ini Bapak. Gimana Iya, nih Bu. perasaannya setelah kemarin kita melakukan kegiatan observasi di kelas? Perasaan saya senang Bu. Jadi apa yang saya rencanakan itu sudah berjalan dengan baik. Ada peningkatan keaktifan siswa ada yang bertanya, ada yang menanggapi, mereka berani untuk presentasi, berani memberikan pendapatnya. Itu yang membuat saya senang sekali Bu. Wah, saya juga turut senang ya Pak atas pencapaian yang sudah Bapak lakukan di kelas. Terkait beberapa area pengembangan dan indikator-indikator keberhasilan yang kemarin Bapak tentukan sebelumnya, kira-kira sudah terpenuhi belum di dalam kelas yang sudah Bapak lakukan kemarin? Dari segi keaktifan siswa itu sudah ada banyak peningkatan Ibu. Jadi hampir semua siswa itu sudah berani memberikan tanggapan. Kemudian untuk presentasi, jadi mereka sudah berani menyampaikan apa yang mereka diskusikan bersama kelompoknya, berani menyampaikan gagasannya, kemudian berani memberikan tanggapan. Oke.
Baiklah, saya akan menyampaikan hasil beberapa catatan yang saya temukan di dalam kegiatan observasi kemarin. Saya sangat setuju dengan apa yang Bapak sampaikan karena saya sudah melihat langsung seperti apa di kelas Bapak mengajar kemarin. Saya melihat di sana murid sudah antusias di dalam mengikuti pembelajaran, rasa ingin tahu mereka sudah besar, ditunjukkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka layangkan ke Bapak terkait itu tentang alat, tentang cara memakainya maupun nanti pada saat pengukurannya, itu saya sudah lihat. Kemudian dan yang aktif itu tidak seperti yang Pak sampaikan kemarin cuma 1-2, sudah ada peningkatan, saya lihat seperti itu. Kemudian saya juga melihat bahwa kegiatan praktikum itu setelah dikolaborasikan dengan diskusi dan presentasi itu lebih membawa keaktifan yang baik ya Pak ya. Iya, betul sekali. Kira-kira Pak setuju dengan apa yang saya sampaikan? Namun demikian saya juga melihat ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan. Yang pertama mungkin nanti dalam hal pemberian apresiasi dan penguatan itu kalau bisa lebih sering lagi disampaikan karena biasanya murid itu senang atau mendapatkan merasa dihargai pada saat kita apresiasi walaupun itu hanya sekedar tepuk tangan dan lain sebagainya ya Pak ya. Iya betul. Itu kita lebih sering lakukan. Kemudian juga nanti perlu juga Bapak lakukan nanti mungkin Bapak sudah hafal dengan nama-nama semua siswa, tetapi mungkin alangkah baiknya nanti kalau Bapak di saat proses pembelajaran tersebut, di saat mereka berdiskusi maupun presentasi maupun dalam hal praktikum, agar tidak terlupa Bapak misalnya memberikan penilaian kepada mereka perlu dibarengi dengan lembar penilaian seperti itu. Jadi mohon nanti dilengkapi Pak ya seperti itu. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Kira-kira kedepannya nih Pak, tindak lanjut seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk proses pembelajaran nanti? Jadi nanti kedepannya saya akan lebih banyak lagi memberikan penguatan apresiasi kepada siswa supaya mereka itu lebih termotivasi dan lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Kemudian yang lagi satu, saya akan nanti selalu menyiapkan rubrik penilaian sehingga dalam proses pembelajaran itu tidak ada kelupaan untuk memberikan penilaian pada siswa. Ya, dan selalu jaga kolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak. Sharing seperti ini sangat bagus sekali untuk menambah ide-ide yang baru ya. Betul Ibu. Ide yang baru yang bisa istilahnya melengkapi kegiatan kita ya Pak ya. Ya. Betul. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya hari ini. Selamat berkarya dan selamat berproses ke depannya, tetap semangat ya Pak. Oke Bu, terima kasih Sama-sama.